Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aspinal. Saya dari kelas 3 PIR, nomor BP 2011-03-2005. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang efektivitas komunikasi bisnis. Dosen pengampu Insinyur Dharma Hendra, STMT IPM CST. Pengertian komunikasi adalah suatu proses penyampaian dan penerimaan pesan atau informasi di antara dua orang atau lebih dengan harapan terjadinya pengaruh yang positif atau menimbulkan efek tertentu yang diharapkan. Komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia. Sejumlah ahli mengatakan bisnis sudah menjadi global karena kemajuan di bidang sains dan teknologi merangsang terciptanya sistem dan proses produksi yang efisien. Teknologi telah mempercepat pembangunan sarana dan prasarana transportasi sehingga mobilitas sosial menjadi cepat dan tinggi. Kemajuan di bidang transformasi informasi atau komunikasi berlangsung sangat besar sehingga informasi tentang keadaan tertentu dapat disampaikan tanpa tergantung pada jarak geografis. Jika kita melihat bisnis dan komunikasi sebagai sama-sama suatu proses sosial, kita akan sampai pada kesimpulan bahwa komunikasi adalah bisnis dan sebaliknya. Bisnis adalah komunikasi. Tujuan komunikasi: yang pertama, personal discovery atau pengenalan diri. Yang kedua, untuk berinteraksi dan memelihara hubungan dengan orang lain. Yang ketiga, untuk meyakinkan. Yang keempat, untuk bermain. Efektivitas komunikasi bisnis ditentukan beberapa hal. Yang pertama, persepsi adalah komunikator harus dapat memprediksi apakah message yang disampaikan dapat diterima komunikan. Dua, ketepatan. Komunikator perlu mengekspresikan hal yang ingin disampaikan sesuai dengan kerangka pikir komunikan. Kredibilitas. Komunikator perlu memiliki suatu keyakinan bahwa komunikan dapat dipercaya. Sebaliknya, dia juga harus bisa mendapatkan kepercayaan dari komunikan. Pengendalian. Komunikator mengendalikan feedback dari komunikan agar pembicaraan tidak melenceng dan sesuai dengan target komunikasi yang diharapkan. Kecocokan. Menjaga hubungan persahabatan yang menyenangkan dengan komunikan. Proses komunikasi. Yang pertama, langkah pertama yang dilakukan adalah ideation atau penciptaan satu gagasan atau pemilihan seperangkat informasi untuk dikomunikasikan. 2. Langkah kedua dalam penciptaan suatu pesan adalah encoding, yaitu menerjemahkan informasi atau gagasan dalam wujud kata-kata, tanda-tanda atau lambang-lambang yang disengaja untuk menyampaikan informasi. 3. Langkah ketiga dalam proses komunikasi adalah penyampaian pesan yang telah disandi atau encode. 4. Langkah keempat, perhatian difokuskan kepada penerima pesan. 5. Proses terakhir dalam proses komunikasi adalah feedback atau umpan balik. Respons atau umpan balik dari penerima terhadap pesan yang disampaikan komunikator dapat berwujud kata-kata atau tindakan-tindakan tertentu. Pentingkah kemampuan komunikasi bisnis? Dalam satu organisasi atau perusahaan, profesi seorang manajer menuntut kemampuan untuk mengkomunikasikan ide, gagasan, tujuan dalam lingkungan organisasinya, serta bagaimana menyampaikan produk atau jasa yang dimilikinya. Dengan adanya komunikasi yang baik, suatu organisasi dapat berjalan lancar dan berhasil. Dan begitu pula sebaliknya, kurangnya atau tidak adanya komunikasi, organisasi dapat macet dan berantakan. Beberapa kendala yang mungkin muncul saat manajer mengkomunikasikan bisnis perusahaannya yaitu: yang pertama, struktur komunikasi yang buruk. 2. Penyampaian yang lemah. Pesan yang campur aduk. Salah audiens. 5. Lingkungan yang mengganggu. Strategi komunikasi dalam mencapai efektivitas komunikasi bisnis. Yang pertama,
competence atau lengkap. Yang kedua, consistence atau singkat. Yang ketiga, consideration atau pertimbangan. Yang keempat, constraints, konkret. Yang kelima, clarity atau kejelasan. Yang keenam, courtesy atau kesopanan. Yang ketujuh, correctness atau ketelitian. Komunikasi bisnis merupakan proses pertukaran pesan atau mencapai efektivitas dan efisiensi produk kerja di dalam struktur dan sistem organisasi. Para manajer perlu membekali diri tentang kemampuan berinteraksi dengan beragam budaya, gaya manajemen atau bisnis dengan mitra bisnis lain dan lain-lain. Perkembangan sistem informasi dan teknologi memberi peluang bagi dunia usaha di Indonesia. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.